Jengkol dulunya bukanlah nama sebuah desa. Jengkol merupakan sebuah nama kawasan perkebunan tebu. Namun daerah kecil ini namanya sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Timur, bahkan Indonesia. Kini Jengkol merupakan nama dusun yang masuk wilayah Desa Plosok Kidul, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri. Tahun 50-an, setelah kemerdekaan pada pemerintahan Bung Karno, Jengkol terekrut dalam nasionalisasi perusahaan asing. Dalam peta lama terbitan Hindia Belanda sudah terdapat nama Jengkol. Areal perkebunan jengkol ini disebut pula penataran jengkol, karena di Jengkol dulu adalah perkebunan ketela pohon atau singkong, yaitu bahan baku tepung tapioka dan serat nanas untuk membuat karung milik HVA. Selamat sore, para rekan pecinta jejak Nusantara. Saya saat ini berada di selatan pintu masuk Alas Jamban. Informasi yang saya terima dari berbagai macam masyarakat, banyak sekali sejarah di dalam Alas Jamban. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus Jejak Nusantara. Terdapat sebuah pabrik di areal ini. Pabrik ini dulu memiliki sarana dan infrastruktur lengkap, di antara lain perumahan karyawan, perumahan pimpinan perusahaan, rumah ibadah masjid dan gereja, sekolah, gedung film, gedung pertunjukan seni, lapangan olahraga, poliklinik, pasar, sarana telekomunikasi, hingga terminal pemberhentian. Sarana dan prasarana sangat menunjang, meski di Jengkol sendiri dikelilingi oleh hutan dan perkebunan. Jauh dari wilayah kota, kawasan ini pun sangat ramai. Lantas, hutan mana yang dimaksud? Tentu saja hutan Jamban, atau masyarakat sekitar menyebutnya Alas Jamban. Alas Jamban merupakan hutan lindung yang di dalamnya masih terdapat hewan-hewan liar. Banyak cerita yang beredar tentang Alas Jamban. Salah satunya adalah sebuah makam yang berada di tengah hutan. Untuk mengetahui cerita lebih lanjut, Kang Selo pun bergegas menuju ke lokasi. Para rekan pecinta jejak Nusantara, di belakang saya ada dua beringin putih. Nanti akan kita tanyakan pada ahlinya, yaitu juru kunci Alas Jamban. Alas Jamban masih banyak sekali menyimpan sejarah dan misteri yang sampai saat ini masih beredar di masyarakat. Mulai dari sejarah kerajaan, era peperangan, kemerdekaan, juga G30 SPKI.
Jika kita masuk lebih dalam, terlihat jelas masih ada sisa bangunan di era zaman Belanda, yaitu sumur Belanda yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Saking lebatnya alas jamban, Kang Selo sangat berhati-hati untuk mengantisipasi datangnya hewan-hewan liar. Setelah dirasa cukup mengelilingi hutan jamban, Kang Selo pun bergegas menuju ke rumah seorang sesepuh atau juru kunci hutan jamban untuk menanyakan sejarah tentang makam yang ada di tengah-tengah hutan. Banyak sekali kera-kera bergelantungan, dulur-dulur.
Selamat malam para pecinta jejak Nusantara dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di rumah kediaman juru kunci ataupun sesepuh di Alas Jamban ini. Monggo Pak, diperkenalkan dulu. Monggo dipun sapa sama teman-teman jejak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman jejak Nusantara, selamat malam. Berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat kami tercinta. Mudah-mudahan pertemuan malam ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih. Untuk ini Pak, saya tadi kan jalan-jalan di hutan. Iya. Ya, setidaknya saya itu kepingin tahu tentang sejarah. Memang jejak sejarah ini kan mengupas tuntas tentang sejarah di masa lampau. Itu dalam sejarah lingkup kerajaan ataupun lingkup apapun. Oh iya. Begitu Pak. Ini tadi waktu saya jalan-jalan di hutan, saya kepingin tahu seluk-beluknya hutan Jamban. Tidak sengaja saya itu ketemu sama saya menemukan atau melihat langsung itu keberadaan makam kuno Pak kayaknya. Iya, ada. Ada gitu. Iya, ada. Nah, setelah saya tanya-tanya ke beberapa narasumber ataupun beberapa masyarakat, itu informasi yang saya terima itu makamnya Mbah Jamban. Iya. Terus saya diarahkan ke lokasi panjenengan. Oh, Ngaten. gitu. Iya. Lah, saya mau tahu Pak, makam Mbah Jamban ini kira-kira itu makamnya siapa, atau memang Mbah Jamban sendiri itu adalah tokoh
tokoh kerajaan ataupun tokoh apa, saya kepingin tahu penjelasan dari panjenengan selaku sesepuh yang ada di Desa Jamban menika. Iya. Ya, sebelumnya saya mengutarakan apa yang sepengetahuan saya. Nggih. Karena saya terima kasih kepada panjenengan yang merasa saya ini dituakan, tapi mudah-mudahan apa yang saya utarakan nanti bermanfaat. Amin. Nggih. Ya memang di hutan Jamban ini memang penuh dengan cerita, banyak sekali cerita. Menurut konon cerita dari para pendahulu, nenek moyang kami, bahwa di hutan Jamban memang ada makam tua sekali yang keberadaannya sudah ditengeri oleh beberapa pendahulu kami yang ada di sebelah jalan. Iya, sebelah situ tadi Pak ya. Itu oleh masyarakat kami memang sudah diyakini bahwa itu merupakan sesepuh dalam arti bisa dikatakan, orang mengatakan itu danyang ya, atau yang babat gitu ya Pak. Yang babat atau yang gimana, konon ceritanya memang seperti itu. Dari cerita dari nenek moyang saya, mbah-mbah saya dahulu, memang sering terjadi waktu dahulu, waktu masih zaman Belanda ya. Masih zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Perang ya, gitu. Perang. Kalau orang mengatakan zaman Belanda itu zaman perang. Zaman perang. Nah, begitu ada apel dari Belanda, misalkan ada barisan atau dari kunjungan dari beberapa pejabat Belanda, masyarakat ketakutan. Ketakutan dalam artian takut kalau mereka nanti diapa-apain, mestinya seperti itu. Karena mereka itu sudah sangat ketakutan. Alhamdulillah dari kepercayaan orang-orang terdahulu. Iya Pak. Dari orang-orang terdahulu, bahwa di Jamban itu memang dulu pernah ada sesepuh yang datangnya itu dari mana. Nah, ternyata mereka itu konon ceritanya seorang penyelamat yang mengajak beberapa warga waktu itu untuk diajak berlindung di hutan. Di hutan Jamban di ini. Hutan Jamban ini, alhamdulillah dari beberapa warga yang mengikuti jejak mereka masuk ke hutan, mereka ternyata selamat juga, yang nggak diapa-apain oleh Belanda, yang nggak ketahuan oleh Belanda. Nah, sampai sekarang orang-orang tetap percayai bahwa di hutan Jamban itu memang masih mengandung misteri. Karena apa? Misteri artinya belum terkuak. Siapa sebetulnya Mbah Jamban itu. Tapi memang kalau dilihat dari segi mistisnya Pak, iya. Tadi saya waktu keliling di hutan, itu banyak sekali aura-aura negatif itu di setiap jalan yang saya lalui. Ya, terutama tadi saya melihat juga ada makam di sebelah kiri di timurnya alas. Itu ada makam, kalau nggak salah tahun berapa. Kalau saya lihat tadi ya zaman perang Diponegoro kalau nggak salah. Itu sebelahnya di timur sana Pak. Sana. Iya. Itu ada makam, tapi makamnya itu nggak begitu banyak kok Pak. Iya. Cuma sedikit, tapi keanehnya itu kok di sebelah-sebelahnya nggak ada apa ya, daerah ataupun rumah-rumah penduduk nggak ada. Yang saya juga kepingin tanya juga masalah itu tadi sebenarnya. Kok aneh? Di sini ada makam, cuma letak makam ini sama letak desa itu kan sangat jauh. Iya. Itu kira-kira kalau saya lihat tadi itu makamnya siapa Pak? Iya, memang di situ memang ada makam ya. Makam umum waktu itu. Oh gitu. Iya. Karena apa? Di sekitar hutan sini banyak sekali rumah-rumah penduduk. Dulunya Pak? Waktu dulu. Itu berarti di tahun berapa kira-kira? Ya mungkin itu sekecil saya mungkin sekitar tahun 50-an berapa gitu. Atau sekitar 40 berapa. Berarti di era-eranya zaman-zaman masih daerah itu masih dikuasai oleh Belanda. Belanda gitu ya. Dan penduduk-penduduk yang ada di sekitar hutan ini itu memang dipekerjakan oleh Belanda untuk menanam ketela dan
menanam serat nanas. Oh gitu, sangat luar biasa, Makanya Pak. di sini ada makam umum yang di sebelah hutan Canati. Iya, iya, Memang sangat ada. sangat jauh Pak dari sini. Ya, betul. Tapi secara kebetulan memang di situ dulunya itu memang kampung. Gitu. Oh, situ Banyak itu sekali ya? Kampung, ya. Nah anehnya itu cuma gini Pak. Saya tiba-tiba dari hutan itu mau meluncur ke sini, kayak ada sesuatu yang mengarahkan saya ke situ. Iya. Saya itu jalannya kecil, setapak kecil ke timur gitu. Iya. Tuh, di sebelah kiri gitu ada makam kuno. Iya. Nah, ini Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Adakah Pak hubungan dari makam yang di sebelah timur sama makamnya Mbah Jamban ini Pak? Konon ceritanya sepengetahuan saya Nggih. dari beberapa orang pinter, Nggih. ada orang pinter yang pernah datang ke sini. Saya juga ingin menanyakan sesuatu yang menurut saya supaya menjadi kebenaran, Gitu. sehingga kami tidak kesulitan Nggih. di mana itu Ada letaknya kabar yang suatu simpang kebenaran. siurnya gitu ya. Sana nanti ada hubungannya tidak. Ternyata memang ada. Ada berarti Ada. nggih? Memang Oh. hubungannya ada. Cuman saja ketuaannya, faktor tuanya Nggih, itu nggih. itu masih dituakan. Dituakan. banyak itu ya, masih Luar dituakan. biasa. Berarti Masih memang ada hubungan ya. Iya. Banyak sekali Pak sepengetahuan saya, bukannya saya kok orang pintar enggak, tapi setiap apa nggih? Antara manusia sama makhluk itu kan memang kita selalu berdampingan. Iya. Kita bisa merasakannya kayak gitu. Tadi waktu masuk hutan, terus seolah-olah batin ini diarahkan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Tapi yang saya herankan, sangat gimana ya Pak? Sangat keinginan tahu saya itu kepingin mengetahui siapa Mbah Jamban ini yang anehnya di situ. Iya. Makanya tadi saya tanya-tanya ke penduduk sekitar, terus diarahkan ke jenengan. Nah, Mbah Jamban waktu itu di zaman Perang Belanda berarti sebagai pelindung masyarakat lah. Betul. Sesepuh yang Betul. yang melindungi masyarakat gitu Iya. nggih, intinya. Terus dari pihak orang-orang, terutama dari pihak orang-orang sendiri, kira-kira memang sudah mengetahui apa belum Pak, kira-kira bahwa di daerah di hutan itu ada makam Mbah Jamban juga seorang tokoh sejarawan juga. Iya. Itu kira-kira sudah banyak orang yang mengetahui enggak? Itu masih dalam tanda kutip Tanda untuk kutip bagi gitu. saya. Gitu, Karena dari sampai sekarang Nggih. saya pun tetap ingin berusaha menelusuri masalah kebenaran itu. Gitu. Dan sampai di mana itu sebetulnya siapa sih Mbah Jamban dan manakah letak yang benar, Nggih. supaya kita itu kalau memberikan suatu penghormatan dengan benar-benar di dekat rumahnya. Nggih, nggih. Nggih, betul. Tapi ya alhamdulillah walaupun kita benar atau tidak, tanda dari masyarakat yang ada di situ, misalkan ada cungkup di situ, Nggih. itu konon ceritanya juga masih bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk memberikan penghormatan kepada para pendahulu kami. Nggih, nggih. Cuman saja keberadaan Mbah Jamban itu sampai sekarang belum terkuak. Belum terkuak nggih. Cuma orang masyarakat sini cuman menyebutnya Mbah Jamban gitu aja. Gitu aja nggih. Iya. Berarti seumpama ada acara-acara sakral dari masyarakat sendiri, mungkin ada orang mantu ataupun apa gitu ya, berarti ini juga buat jujukan juga Iya, nggih. betul. Berdoa Betul. juga di situ juga nggih. Setiap ada punya hajat, Nggih. misalkan khitanan atau nikahan atau waktu suroan masyarakat biasanya tetap saja mereka berziarah ke sini, Betul. ya sedikit memberikan sedekah berupa Oh, gitu. tetap saja di sini. Terus ini Pak, yang saya waktu masuk, terutama di sebelah timurnya makam, saya tadi sempat masuk ke situ, soalnya memang naluri ngajak ke situ Pak. Iya. Itu ada salah satu kejadian unik, yaitu datangnya beberapa ekor kera. Tapi kalau saya lihat itu nggak beberapa, banyak sekali pasukan kera. Iya. Itu memang dihuni sama kera-kera dari apa namanya, memang diliarkan, Iya. memang liar, ataupun memang itu dipelihara sama warga desa supaya memberi kehidupan di alam liarnya. Itu kira-kira kera-kera itu gimana Pak?
Oh begitu. Siapa? Ya. Mungkin kalau ini Pak, kalau iya ada saya cerita sedikit. Tepatnya di Desa Manggis Puncu itu memang ada salah satu daerah yang namanya alas simpenan. Nah, alas simpenan itu banyak sekali kera. Nah, saya tanya kepada salah satu warga, memang dulunya itu ada kutukan dari raja siapa, saya juga belum tahu. Itu memang dikutuk menjadi raja keranya sana. Apakah kayak di ceritanya itu apa kayak di alas simpenan atau gimana gitu maksud saya? Ya. Ya, memang di sini juga ada sebagian kera ya. Yang entah datangnya itu dari mana. Tapi yang jelas semenjak saya kecil, sejak mbah saya di sini juga sudah ada kera. Tapi kera-kera itu, kera-kera itu populasinya, jumlahnya itu tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Gitu, saya pernah melihat ya cuman segitu aja. Tidak terlalu banyak, misalkan tidak sampai 200, kemudian menjadi 300, menjadi 400, tidak. Saya lihat cuman segitu aja. Tapi kalau saya lihat tadi memang banyak sekali, Pak. Iya, ya mungkin sekitar itu. Cuman saja setelah saya kait-kaitkan dengan cerita-cerita banyak orang ya, cerita banyak orang. Kemudian pernah saya itu menanyakan kepada orang pintar, apakah kera-kera yang ada di sini itu ada hubungannya dengan di tempat-tempat lain. Ya. Ternyata mereka itu mengatakan ada hubungannya dengan kera-kera yang lain. Selain itu juga mereka mengatakan bahwa kera-kera itu memang sebagian dari apa ya namanya, ingon-ingone artinya apa ya, ingon-ingone artinya apa gitu, pokoknya itu masuk ingon-ingone. Tapi peliharaan lah ya, peliharaan dari, tapi bukan untuk suatu hal ya, misalkan untuk mendapatkan pesugihan atau dibuat untuk apa. Karena sepengetahuan saya, sejak saya kecil sampai sekarang, saya belum pernah melihat, mendengar atau yang ada hubungannya kera menjadikan suatu yang aneh-aneh, buat pesugihan itu ataupun apa, nggak pernah gitu pernah, saya nggak pernah tahu dan nggak pernah mengalaminya. Pak. Cuman keranya memang ada banyak, Pak. Banyak. Bahkan mereka itu tetap bergerombol di area-area tertentu yang menurut perkiraan saya itu kok sangat dekat dengan Mbah Jamban. Mbah Jamban gitu sangat dekat. Mungkin dari teman-teman supranatural pernah nggak Pak kira-kira yang bisa gimana ngasih gambaran sedikit lah, pencerahan tentang Mbah Jamban ataupun kera-kera itu pernah nggak yang datang ke sini? Mungkin ya, memang pernah ada itu para supranatural itu pernah mengajak kami untuk sedikit mengetahui tentang keberadaan alas Jamban dan termasuk kera-keranya. Memang dari mereka itu mengatakan bahwa itu adalah sebagian dari bagian pemeliharaan lah kemudian saya tanyakan apa itu tidak membahayakan di lingkungan untuk masyarakat dan tidak, asalkan mereka itu kalau mau minta makan kasihlah makan. Kalau mereka dikasih makan ya tidak mengganggu, tapi kalaupun lapar mereka itu tidak mengganggu juga. Gitu loh. Jadi bukannya mereka itu kalau lapar kemudian mengganggu, tidak. Walaupun lapar mereka tidak mengganggu, tapi kalau mereka lapar minta makan kasihlah. Iya. Berarti gini Pak, pernah mungkin suatu kejadian di sini mungkin yang panjenengan lihat, ada orang lewat mengganggu, berarti belum pernah lihat? Belum pernah lihat saya, belum pernah lihat mengganggu orang sampai megang orang, saya belum pernah lihat. Ya mungkin sementara sih. Nah, ini Pak, ini tadi mohon maaf teman-teman Jejak Nusantara, saya sampai nggak bisa ngomong. Soalnya apa? Banyak sekali kejadian-kejadian yang kayaknya nggak respect. Ini salah satu contoh. Saya tanya ke jenengan, gini, nanti perut ini kayak mules Pak.
kayak keinginan untuk mau memuntahkan sesuatu yang nggak boleh diceritakan gitu loh Pak. Jadi saya sempat berhenti dan demi Tuhan saya tadi juga melihat sesuatu yang mungkin bisa dijelaskan. Ada sosok wanita itu rambutnya panjang bergaun putih, itu sempat ini kan Bapak itu sempat melintas di depan saya di sebelah timur panjenengan. Oh gitu. Nggih. Iya, memang saya maklum dengan Nggih. apa yang panjenengan tanyakan kepada saya. Saya yakin Anda tentu berinisial baik. Nggih. Tapi walaupun pertanyaan-pertanyaan panjenengan kuwi mengandung sesuatu yang mungkin kurang berkenan, Betul. Nggih. kurang berkenan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dari apa yang saya katakan mereka tidak jadi mengganggu penyengan kabeh. Betul Pak. Karena apa? Nggih. Kami semua bertujuan baik Nggih. untuk mengetahui yang benar dan yang baik juga. Nggih, leres. Supaya penjenengan ini tidak larut pada sesuatu yang kurang baik. Betul, nggih. Karena saya yakin seorang pendatang biasanya menanyakan sesuatu yang aneh-aneh, Nggih. yang bersangkutan dengan yang mistis-mistis dan lain sebagainya, yang negatif-negatif dan sebagainya. Itu kadang-kadang itu tidak boleh diceritakan. Betul Pak. Maka harus saya cut, kemudian saya ceritakan apa yang sepengetahuan saya dan kebenarannya. Betul. Ya terutama ini tadi Pak, waktu saya tanya ke penjenengan tentang banyak kera yang datang, itu seolah-olah perut ini langsung wah kayak mau muntah. Iya. Kayak Iya. gitu. Ya benar memang. Jadi memang nggak bisa diceritakan. Gitu. Iya. Makanya kenapa kera kok nggak banyak sekali? Nggih. Maksudnya nggak bisa sampai berapa banyaknya, kemudian beranak pinak dan lain sebagainya. Kenapa kok cuma segitu aja? Nggih, Saya nggih. sendiri kurang tahu kenapa seperti itu ya. Gitu. Karena keberadaannya memang seperti itu. Kemudian pengetahuan panjenengan sekilas ada seorang wanita yang Nggih. melintas di sekitar sini. Itu memang ada makhluk yang sering berkeliaran di sekitar sini, gitu. di sekitar sini, yang biasanya mereka itu juga ingin tahu ya, Nggih. ingin tahu sakjane kuwi nyapo Nyapo, enek acara Kuwi apa? Betul, Pak, Biasanya iya. seperti itu. Iya. Dia tidak mengganggu, tapi dia ingin melihat gitu. gitu. Apa sing ditakne Iya. seperti itu. Terus ini Pak, saya kepingin. Nah ini ada sesuatu Pak. Iya. Jadi saya mendengar itu ada suara cewek. Nih ada cewek di sebelah selatan Pak. Ini pemirsa, teman-teman Jejak Nusantara, memang Alas Jamban ini sangat, kalau saya anggap memang sakral, bukan mistis tapi sakral. Jadi Alas Jamban ini tidak bisa dikuak tentang sejarah. Iya. Sejarah yang aslinya bagaimana itu nggak bisa dikuak. Iya. Kalau jatuh ke tangan-tangan kotor, itu biasanya mau dibuat apa kayak gitu loh Pak, yang saya maksud. Iya. Ya saat ini kan lagi viral-viralnya kayak di YouTube banyak sekali tempat-tempat apa untuk senang-senangnya orang lah. Gitu. Memang ini saya sampai hari ini sampai sekarang juga masih sangat merasakan kehadiran dari para leluhur kita. Jadi memang kalau menurut panjenengan ini yang belum saya tanyakan sebenarnya masih banyak Pak nggih. Iya. Kalau menurut panjenengan, apakah dari rekan-rekan lain selain saya yang datang ke sini itu memang merasakan hal yang kayak gini juga gitu Pak? Iya, memang rekan-rekan yang pernah datang di sini, Iya. misalkan dari waktu dulu ya, Iya. itu ada dari media televisi itu ada, Iya. itu Mas Hari Panca Oh, itu juga pernah kesini juga? kesini Iya. juga. Iya. Kemudian ada badan survei dari Trans 7 ya, Iya. dari Tukul Arwana, Oh, CS gitu. itu Iya. juga pernah survei. Kemudian dari
Pak Syekh Soleh Soleh Pati, Pati juga pernah mengadakan survei. Di sini juga. Nah, ternyata dari tokoh-tokoh itu kenapa kok tidak berkenan masuk atau ingin mengetahui atau menguak keberadaan alat zaman sampai sekarang kok mereka nggak jadi. Kemudian bahkan ya nggak jadi gitu aja. Nggak jadi. Apa sebabnya saya sendiri nggak tahu, tapi kenapa kok nggak jadi? Padahal kami sendiri juga siap untuk mendampingi apabila mereka itu membutuhkan. Gitu. Tapi ternyata sampai sekarang nggak jadi. Cuman sahabat-sahabat saja, sahabat dari dekat, dari media-media apa ya namanya, dari media lain ada tokoh-tokoh supranatural yang pernah kesini. Itu memang pernah ada, tapi yang ada keberanian cuman supranatural yang lokal-lokal saja yang itu berani. Lokal-lokal siapa kira-kira Pak yang bisa ya mungkin saya juga kepingin tahu. Gitu ya. Itu seperti Gus Rifai. Gus Rifai juga pernah ke sini dan ingin menguak. Ternyata mereka juga hampir sampai ya. Hampir sampai cuman terkendala waktu saja bisa sampai masuk ke dalam. Itu teman saya Pak. Gus Rifai itu. Mas Rifai. Iya. Oh iya, itu baik sekali itu. Saya sangat salut sekali. Karena apa yang menjadi pandangan mereka itu ternyata sehati dengan saya. Oh gitu. Bener apa yang menjadi pandangan sehingga saya itu beranggap bahwa Gus Rifai juga kriteria yang tepat gitu. Alhamdulillah. Berarti selain Gus Rifai mungkin ada lagi mungkin sinten? Ada sahabat dari Sidoarjo juga ada. Kemudian dari Jombang juga ada. Ternyata menurut saya, sepengetahuan saya, karena saya sendiri juga penasaran ya dengan keberadaan Jombang dan sampai sekarang pun saya ingin mengetahui di mana sebetulnya dan bagaimana aluri dari pendahulunya itu siapa. Sampai sekarang itu belum bisa terkuak. Cuman daerahnya dari sahabat-sahabat saya yang ketiga itu dari Gus Rifai, dari teman dari Sidoarjo, teman dari Jombang itu sudah menemukan satu titik gitu Pak yang auranya positif. Saya sangat setuju dan saya sendiri juga berusaha untuk menghormati leluhur kami yang berada di situ. Betul Pak. Ini tadi selain saya di sebelah timur juga sebelah barat, ada salah satu titik itu di tengah. Iya. Jadi di tengah timurnya dari ini timurnya rumah panjenengan ini sekitar ada 200-an meter ke selatan. Betul. Di situ itu memang ada aura positif di situ. Oh iya, betul. Itu tepatnya di sebelah utara, agak begitu utara kok. Di situ. Di sebelah sungai itu. Betul, tadi saya di situ sempat di situ juga sama kameramen saya. Itu sempat merasakan aura positif memangnya. Kalau lainnya memang banyak sekali aura negatif, Pak. Soalnya saya merasakan juga sampai saat ini pun saya masih merasakan. Nah, ini Pak, saya pernah melihat di salah satu media itu Kang Tigor. Oh iya. Pernah kesini. Nah, di situ pernah. Katanya kok waktu saya melihat dari salah satu media, loh Kang Tigor, ini acara apa ya Kang Tigor? Nah, ternyata kan ada salah satu supranatural juga di situ. Mungkin kalau saya lihat memang Gus Pai waktu itu sama Kang Tigor apa ya? Kalau nggak salah sempat melukis sesuatu yang saya itu kepingin penasaran. Soalnya dari situ Pak, itu aura negatif yang saya bawa saat ini Pak. Itu ada salah satu lukisan yang sampai saat ini itu masih melekat di batin saya. Gitu ya. Saya merasakan, saya kepingin menangis. Ini saya cerita kayak seolah saya itu merasakan kejadian di waktu itu. Ini demi Tuhan saya tidak gimana ya, saya nggak bisa ngomong Pak. Soalnya yang saya rasakan saat ini itu ada salah satu lukisannya Mas Tigor itu yang membawa saya ke masa lampau. Oh begitu. Nah, di salah satu lukisan itu adalah saya lihat ada satu sosok wanita itu yang sempat dianiaya. Oh begitu. Ini saya merasakan saat ini, saya kepingin muntah dan saya melihat sesuatu yang kayak kejadian yang waktu itu ada perempuan yang kayak kesiksa banget. Oh iya betul. Mungkin lukisan dari Kang Tigor sendiri.
Ya, masih ada. Bisa dilihat sebentar, bisa. Pak. Iya. Tapi maaf ya, sebelum saya tunjukkan lukisan dari Mas Tigor, itu lepas dari hutan jamban loh, Mas. Itu betul. lepas dari hutan jamban. Betul. Karena apa? Gus Rifai dan Mas Tigor waktu di sini, mereka banyak sekali mengadakan acara di beberapa tempat dan menghasilkan gambar-gambar seperti itu. Ini gini, Pak. Ini yang saya rasakan. Mau muntahnya saya ini soalnya ada sesuatu yang saya harus lihat dulu sebentar. Oh iya. Kayak orang kangen kan gitu. Oh gitu. Bisa. Itu. Nanti selepas itu kita kembali lagi ke topik awal. Oh gitu. Ya. Saya ambilkan mungkin dulu ya, wanita yang tadi saya juga yang sempat di timur itu tadi juga ada sosok wanita yang sempat itu mungkin ya itu soalnya kok saya dari tadi itu disuruh melihat sesuatu yang di jenengan itu adalah lukisannya seseorang yang itu sahabat saya sendiri gitu. Merinding juga saya. Saya juga merinding ini. Anu sampai cerita seperti itu saya juga merinding seketika ini. Anu perlu saya ambilkan? Iya, Pak, saya cuma sebentar saya kepingin melihat. Iya. Ini soalnya saya menggambarkan sesuatu para teman-teman Jejak Nusantara. Saya digambarkan tentang kehadiran sosok wanita. Itu saya nggak boleh cerita, sebenarnya nggak boleh cerita. Tapi kalau saya mau menceritakan ke panjenengan semua, nanti efeknya ke saya, negatifnya ke saya, teman-teman. Nah, ini saya kepengen ini disuruh dari pihak hati yang naluri saya. Ini saya disuruh melihat saja. Kayak ada seseorang yang kangen sekali sama saya. Nggak tahu itu siapa, saya juga nggak tahu. Tapi dari mata batin saya dari tadi memang sosok wanita putih, Pak. Ya mudah-mudahan apa yang Anda ceritakan, Mas, itu mendekati kebenaran. Karena yang Anda kangeni mungkin sudah muncul di sini. Astagfirullah, Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih, sampun. Ya. Ya itu, Pak. Yang hadir saat ini para rekan Jejak Nusantara, saya juga nggak mengira, saya juga nggak tahu, Pak, sebenarnya. Tapi nah, ini kayaknya sudah mulai stabil setelah saya melihat. Itu memang kalau saya lihat perlu doa. Iya, memang itu. Itu. Dan makanya saya tadi dari batin, kowe kudu ndelok. Saiki kudu ndelok. Itu desaan-desaan terlalu kuat. Makanya dari tadi saya cuma nggak bisa ngomong, kepingin muntah. Tapi setelah diperlihatkan mungkin kemungkinan besar ya itu, Pak. Ya, beliau ini memang kalau saya rasakan doa yang paling utama. Iya, memang itu perlu doa untuk apa yang Anda lihat, apa yang telah saya tunjukkan. Mungkin saja ketika sekelibatan mereka muncul dan mereka juga ingin doa, kemudian Anda juga ingin tahu sebetulnya benarkah yang tadi muncul sekelibatan itu tokoh seperti itu. Kemungkinan benar. Betul. Karena terbawa oleh keinginan penyenangan dari dasar hati. Kemudian itu tadi alhamdulillah kangen penyenangan sudah terobati. Dan mereka mari kita usahakan supaya kita tetap mendoakan mereka. Betul, Pak. Soalnya ini tadi setelah saya melihat gini, panjenengan lihat sendiri, saya sudah mulai tenang. Ya mungkin perlu banyak doa buat beliaunya yang di lukisan itu tadi, saya juga belum pernah tahu. Tapi saya digambarkan sesuatu yang saya sampai nggak bisa ngomong dari tadi itu. Terus mungkin sempat terhenti sebentar. Itu memang ada perempuan yang teriak dari jarak jauh. Itu arahnya dari. Iya, betul. Tuh. Mungkin jenengan sempat mendengar juga. Iya, betul. Nah, begitulah. Berasal dari arah sana, sangat jauh dari timur sana. Betul. Itu kayak teriak kayak orang penyiksaan kayak gitu, Pak. Sebenarnya
yang saya bahas malam ini topiknya itu sebenarnya kan Alas Jamban, tapi dari berbagai macam sejarah itu semuanya terkumpul di Alas Jamban. Iya, karena memang ceritanya memang terjadi di sekitaran sini. Betul, betul, Di betul sekitaran Pak. Nah ini saya sudah mulai tenang, betul. Jadi kita kembali ke topik lagi teman-teman Jejak Nusantara. Tadi sempat terhenti, soalnya memang ada sesuatu yang mengganjal dan keinginan dari arah timur itu supaya saya bisa melihat sesuatu yang dibawa sama Bapak ini tadi. Iya. Itu teman-teman, dan alhamdulillah ini saya sudah mulai stabil. Kita akan kembali ke topik yaitu di jejak sejarah. Kembali lagi ke ke topik utama Pak nggih. Iya. Kalau menurut dari teman-teman ataupun menurut dari segi supranatural yang pernah datang ke sini nggih Pak nggih. Iya. Ada nggak pertanyaan dari beliau yang setidaknya itu menggugah ataupun pernah menceritakan tentang sejarah yang terjadi di dalam, tentang suatu sejarah kerajaan, mungkin kerajaan Kediri ataupun kerajaan apa gitu? Seingat saya orang-orang yang pintar yang pernah datang ke sini hanya satu yang mereka itu berani mencetuskan siapa tokoh itu mungkin sebenarnya. Itu Gusti Pai. Oh gitu. Gusti Pai itu yang luar biasa berani mencetuskan bahwa tokoh atau Mbah Jamban itu sebenarnya orang dari barat. Oh gitu. Dari kerajaan barat. Kerajaan barat. Mungkin apa di Jawa Tengah sana ya. Gitu. Jadi sana. Berarti zaman Mataram nggih. Mungkin seperti itu. Nggih. Cuman siapa mereka itu belum bisa dijelaskan. Belum terbuat, cuman arah-arahnya seperti itu. Oh gitu, berarti Gusti Pai. Terus kemudian saya sendiri juga senang juga karena apa? Karena saya juga sama bapak saya menyimpan foto yang mungkin berasal dari daerah sana, dari Jawa Tengah dan sebagainya. Seperti contoh gambar yang ada di situ. Ini Pak ya. Ini bisa saya lihat sebentar Pak ya? Bisa. Ini teman-teman bisa dilihat. Ini mungkin keluarga dari panjenengan gitu, ataupun gimana? Keluarga dari saya, atau dari ayah saya, atau dari mbah saya, atau dari mbah Canggah, mbah Waring dan sebagainya. Karena sampai sekarang sampai sekarang saya ini kepaten obor. Karena yang membawa foto ini bapak saya sudah meninggal duluan, belum sampai mereka menjelaskan. Dan gambar dan foto ini disimpan rapi di tempat penyimpanan bapak saya. Oh gitu. Setelah saya menemukan ini, siapa ini? Nah, kemudian saya gandeng-gandeng ini dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Apa benar orang-orang ini juga termasuk tokoh-tokoh di sini? Kemudian apakah mereka ada hubungannya dengan daerah sini? Apa ada hubungannya dengan para bunden di sini? Saya sendiri kurang tahu, tapi yang jelas gambar-gambar ini tak hubung-hubungnya. Saya punya keluarga yang berasal dari daerah sana. Kalau saya lihat secara naluri Pak, secara batin, ini ada sesuatu yang di bapak ini, nyuwun sewu. Iya. Ini mungkin, ini kalau saya lihat ya, ini ada pengaruh besar di foto ini, ada di bapak ini Pak. Iya, betul. Nah, tapi siapa bapak ini kita juga belum tahu. Saya belum tahu. Nah, panjenengan sebagai keturunan langsung nggih. Itu juga belum tahu. Saya belum tahu karena sampai sekarang saya paten obor saya. Ini kalau saya lihat ini memang di foto bapak ini. Saya dibenarkan ini. Nggih. Ini dibenarkan. Ini saya kembalikan lagi nggih Pak nggih. Jadi memang kalau saya merasakan Alas Jamban ini memang banyak sejarah yang perlu kita kuak. Cuma dari segi sejarah mana kita mau mengetahuinya? Soalnya banyak tertimbun sejarah, mulai dari kerajaan tertimbun lagi
di eranya tertimbun lagi gitu Pak. Jadi saking banyaknya penimbunan, jadi orang mau bercerita tentang sejarah tentang seluk-beluknya alas Jamban sendiri itu juga kesulitan. Kalau saya lihat kan alasnya sangat masih alami. Ya memang primitif sekali. Masih alami. Sekali. Mungkin juga kalau dari panjenengan sendiri selaku sesepuh Desa Jamban sendiri, apa pernah melihat selain kera, hewan apa gitu Pak? Iya memang ada beberapa hewan di sini, termasuk ada kijang. Masih ada di Ya, sini. masih ada, kijang juga masih ada. Kemudian kelelawar juga masih ada. Kemudian seperti macan-macan rembah, terus itu juga masih ada. Selain dari ayam hutan juga masih ada. Ini sebenarnya masih banyak. Gitu nggih. Masih banyak. Terus lagi Pak, ini termasuk yang saya dengar tadi dari salah satu penduduk itu informasinya kan kalau kita itu ibaratnya kalau kita itu mau berbuat apa itu di dalam alas itu orang mesti seolah-olah dibingungkan. Oh. Ya, mungkin ada satu cerita mungkin Pak yang bisa teman-teman rekan-rekan jejak Nusantara kepengen tahu juga Pak. Iya, saya juga penasaran juga dengan adanya kebingungan itu. Saya juga pernah mendapat bisikan dari dunia lain yang dari sananya atau dari tokoh-tokohnya di sana. Memang banyak sekali orang-orang di sini yang kadang-kadang itu kebingungan maksudnya. Di era-era ayah saya, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membingungkan. Misalkan orang mencari apa di titik-titik tertentu mereka itu bingung. Dia bingung. Sehingga kebingungan itu membuat mereka menjadi tidak bisa kembali kepada jalan semula. Oh gitu. Jalan semula. Misalkan mereka masuknya dari timur, ya dari timur. Misalkan dari gerbang yang penyaringan cerita ini itu ada pohon. Betul. Ya, iya, kalau saya lihat memang di situ ada pohon beringin putih dua ya. Itu secara gaib loh Pak ya. Memang gerbang ya. Iya. Itu memang gerbang konon katanya itu memang gerbang. Ya di daerah-daerah titik itu yang kadang-kadang orang itu bingung masuk ke situ, kemudian keluarnya juga bingung mau kemana, nggak tahu. Iya, itu ada salah satu beringin kalau nggak salah warnanya putih. Tadi saya mau mengganjal, terus akhirnya saya nyarankan ke kameramen, wis cukup kita langsung cabut. Soalnya ada sesuatu yang ganjel di situ. Di situ itu di sebelah selatan agak menceng ke timur. Seolah-olah arahnya itu kalau saya lihat lurus dengan Gunung Kelut. Oh betul, memang betul. Gitu betul. Kalau penjaringan itu ngadeg di antara jalan itu, ada mesti bertatap muka dengan Gunung Kelut. Jadi gini Pak, kalau kita masuk ke pintu gerbang, gini ya, kita di depan pintu. Ini pintu ini nggak menghadap ke selatan loh Pak, tapi menghadap agak ke timur. Betul. Arahnya persis ke puncak Gunung Kelut. Iya, itu tadi kalau saya lihat gitu, terus saya sama teman saya rencana kan mau ngambil gambar. Ora usah, sekarang kita langsung cabut saja, gitu. Soalnya ada sesuatu yang mengganjal saya dari situ. Pak, mohon maaf, ini memang sama Eyang juga sudah tidak diperbolehkan. Kemungkinan begitu. Iya, memang seperti itu. Mungkin ada tanda-tanda juga sudah ada. Mungkin kita nggak bisa melanjutkan bincang-bincang kita. Mungkin nanti di lain waktu kita akan melanjutkan bincang-bincang kita sama Pak Sinten? Pak Supriyono. Mungkin di lain tempat juga. Iya. Soalnya memang kalau secara mistis ataupun secara naluri, secara batin aja Pak, ini tadi sudah kita lihat banyak kejadian-kejadian. Padahal kita cuma sekedar ngobrol. Itu banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk akal juga. Iya kan? Nah, makanya ini tadi kok sekilas ada sesuatu yang mengganjal di batin wisono. Nah, gitu. Makanya mungkin cukup segini dulu Pak pertemuan kita. Mungkin ngobrol-ngobrol bincang-bincang kita di malam ini. Mungkin di lain waktu kita akan melanjutkan lagi ngobrol lebih enak mungkin di lain tempat juga gitu ya. Mungkin ada pesan dari Pak Supriyono sendiri buat teman-teman
pecinta jejak Nusantara untuk kedepannya biar supaya kita sebagai manusia bisa selalu menghargai budaya. Itu Pak yang saya maksud, budaya terutama secara animisme kita bisa menghargai juga. Jadi nggak cuma sekedar mengono tok, enggak, tapi kita bisa menghargai juga bisa menghormati animisme, dunia animisme yang saya maksud. Betul gitu. Mungkin ada pesan-pesan monggo disampaikan ke teman-teman pecinta jejak Nusantara. Ya, terima kasih teman-teman jejak Nusantara. Kami mohon dengan sangat hormatilah para pendahulu kita, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Karena apa? Pendahulu kita adalah cermin dari budaya waktu itu dan membuat kedamaian sampai sekarang. Sehingga apabila kita menghormati dengan tata dan cara yang benar, maka kita akan mendapatkan suatu kebenaran. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman jejak Nusantara bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di waktu yang tepat. Oke, matur nuwun nuwun Pak, matur nuwun informasi ini pun. Nggih, badhe nyuwun pamit rumiyin, matur nuwun Pak nggih. Nggih. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang kita dengan sesepuh Pak Supriyono di Alas Jamban ini. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Salam Nusantara.